saya Ena Margita Purba dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang konflik seputar Omnibus Law. Jadi apa itu konflik? Sebelum kita merujuk ke Omnibus Law, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, yang saling memukul, saling menyingkirkan dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Adalah aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan sebelumnya. Jadi bedanya Omnibus Law sama aturan sebelumnya adalah Omnibus Law itu lebih cakupannya lebih luas, di berbagai bidang lah istilahnya. Dan aturan-aturan, kalau aturan-aturan biasa, udah biasa itu cuma fokus ke satu aturan doang. Oke, satu aturan doang. Jadi intinya Omnibus Law cakupannya lebih luas. Oke, ngerti kan? Kenapa sih Omnibus Law bisa ditentang bagi para pekerja, bagi para buruh? Jadi gini, di akun Instagram Indonesia Feminis menjelaskan di pasal 89 angka 9 dan 12 RUU Cilaka bahwa kerja kontrak bisa diterapkan pada semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu. Nah, jadi artinya buruh beresiko menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Jadi menurut pasal 89, angka 16 dan 17 RUU Cilaka, aturan mengenai pembatasan outsourcing dihilangkan. Jadi, for your information, outsourcing itu adalah perusahaan penyedia tenaga kerja, jasa tenaga kerja lebih tepatnya. Dan karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari penyedia tenaga kerja tersebut. Nah, berarti dalam konteks ini, artinya outsourcing diperbolehkan tanpa batasan jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu. Jadi selanjutnya, pasal 89 lagi, angka 18 RUU Cilaka tentang perlindungan pekerja outsourcing beralih ke vendor. For your information, vendor itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, vendor itu sama dengan penjual. Kalau dalam dunia bisnis, vendor itu supplier. Jadi supplier itu ngebuat barang atau jasa yang kemudian bakal digunain ke perusahaan-perusahaan yang ngegunain, yang butuh sama produksinya tersebut. Nah, padahal Mahkamah Konstitusi itu udah memutuskan bahwa harus ada perlindungan pekerja outsourcing kepada perusahaan pemberi kerja. Pasal 89 angka 20 RUU Cilaka tentang perusahaan sektor tertentu dapat menetapkan jam kerja melebihi 8 jam kerja per hari. Jadinya hal ini ngejadiin kalau pekerja rentan lembur, dan lemburnya itu gak digaji gitu loh, gak dibayar. Jadi ya parah aja. Dan parahnya lagi nih, di pasal 89 angka 31 RUU Cilaka, cewek dimana hak cuti berbayar karena haid, terus hajatan, terus istri melahirkan atau keguguran, terus anggota keluarga yang meninggal, terus ibadah, terus ngelakuin kegiatan serikat buruh, dihilangkan. Iya, dihilangkan. Ambiar gak? Jadi sumber konfliknya tentu saja dari Omnibus Law-nya sendiri, karena Omnibus Law itu dibuat dengan cara tergesa-gesa, terus penyusunannya nggak transparan, sama nggak melibatkan pihak yang terkait, misalkan saja publik atau nggak buruh atau pekerja dan buruh wanita. Jadi pengelolaan konfliknya menurut saya itu win-lose solution. Win-nya itu ada di pihak buruh sama pekerja, karena mereka menuntut perubahannya, pengkaji ulangnya tentang Omnibus Law. Dan lose-nya adalah mau tidak mau pemerintah harus mengkaji ulang. Jadi ya gitu ya. Di bentuk akomodasi untuk mencapai solusi dari konflik tersebut adalah yang saya yakini adalah konsiliasi. Jadi konsiliasi itu mempertemukan pihak yang berselisih gitu, yang bertentangan, yang terlibat dalam konflik tersebut, diajak berunding, diajak ngobrol, bertukar pendapat sehingga dapat menemukan titik terang. Jadi itu aja. Dadah. Jadi itu aja.